Itu bagian dari takungan. Pokoknya saya BKDI menghimbau untuk kerja sesuai dengan kontraknya, working permitnya. Kalau di pabrik ya pabrik, kalau caregiver ya caregiver, nggak boleh ngambil apapun. Daripada saya ketangkep imigrasi, tadi pagi ada yang hubungin saya, minta pendampingan hukum karena ketahuan tidak ya job tambahan. Saya bilang kalau yang namanya pekerjaan di luar job itu KDI nggak ada pendampingan hukum, cuma satu deportasi, karena itu melanggar aturan saya. Halo guys, coba lagi dengan aku Rena. Karena di sini kemarin itu Bapak ini ya KBRI itu ngomong kalau yang untuk resmi kalian itu nggak boleh punya sampingan gitu ya, kayak jualan atau takong, itu kerja sampingan itu nggak dibolehin ya. Itu kalau udah kena ketangkep, katanya KBRI itu nggak bisa membantu. Nah, seperti nasibnya si Mbak TKW ini, dia itu resmi ya guys, dia resmi tapi mungkin karena kelamaan di agensi, terus si agensi ini menawarkan untuk bekerja di rumah sakit kayak gitu. Ternyata dia itu masih non gitu kan, dia itu ketangkep sama polisi. Nah, di sini kalau ya agensinya mau bertanggung jawab, kalau agensinya nggak mau bertanggung jawab, dia itu kena denda, lepas satu dideportasi. Di sini memang dia ada ini ya guys, bukan kaburan, dia itu resmi ya, karena dia itu lama di tempatnya agensi. Jadi mungkin karena menunggu sambil dapat majikan baru, dia itu takong gitu loh, kerja di luar job dia. Nah, takong atau kerja sampingan gitu kan, sambil menunggu dia itu nunggu di rumah sakit gitu kan. Itu yang namanya takongan itu, walaupun kamu resmi ya punya ARC, tetap itu ilegal karena itu enggak sesuai dengan prosedur pekerjaan kalian, itu beda. Terus ini karena tidak ada surat-surat resmi dari imigrasi, kalau ketangkap terpaksa harus dideportasi atau bayar denda dalam jumlah yang banyak. Jadi hati-hati ya kalau disuruh takong oleh agensi yang nakal, karena agensi nggak tanggung jawab dan kamu sendiri yang akan rugi. Nah, seperti itu. Dari sini itu paling aman takong di rumah sakit. Waktu penggerebekan anak swasta kita punya identitas yang aman gitu kan. Nah, karena di rumah sakit kalau jaga lansia otomatis PK taunya lansia yang kita jaga. Nah, seperti itu biasanya kalau ya itu mungkin kayak nasib-nasiban seperti itu ya. Karena ini si siapa namanya TKW-nya ini masih non gitu kan. Dia belum punya majikan dan si agensinya ini menyuruh dia untuk kerja di rumah sakit seperti itu, sedangkan dia itu mungkin belum ada PK atau bagaimana. Nah, pas mungkin ada yang melaporkan atau penggerebekan atau pemutihan di rumah sakit itu, si mbaknya ini ketangkep gitu guys. Nah, karena di sini juga ada yang bilang kemarin itu aku sebelum cuti itu memang aku digantikan sama temen, dia itu resmi ya, yang pertama itu ada yang kerja pabrik. Terus yang kedua itu karena dia itu gak betah, bukan gak betah, karena dia itu dapat kerjaan gitu kan. Lepas itu dia keluar, terus aku ganti lagi dia yang PRT, tetapi dia juga belum dapat majikan. Terus gantiin yang pertama ini, jaga bapak aku ini. Tapi alhamdulillah nggak kenapa-napa, karena di rumah sakit kecil ini jadi jarang sekali kena pemutihan kayak gitu kan. Dan mungkin kalaupun dia ada kena tangkap, dia itu punya ide resmi kan. Pas dijaga itu juga orang tua, itu pasti si polisi juga kalau ketangkap juga nggak bakalan tanya PK, mungkin seperti itu ya. Aku juga kurang paham karena soal begini, tapi untuk kalian yang udah punya majikan, kalau kalian mesti libur panjang atau majikannya kemana, kalian itu disuruh nunggu keluar, kalau kalian takong itu seharusnya untuk berhati-hati. Biasanya itu anak pabrik banyak sekali ya. Kalau sekarang mungkin jarang lembur atau kurang kerjanya kurang, terus kalian itu takong, pokoknya kalian itu cukup hati-hati. Memang kalau nggak ada lembur itu memang gajinya sedikit, untuk mengandalkan gaji 1 bulan itu memang sedikit ya, apalagi kalau potongan kamarnya itu banyak banget ya kan, belum lagi makan 1 bulan itu potong itu banyak banget, belum lagi bayar agensi bla 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 itu banyak banget, dan sisanya itu sama kayak PRT kalau pabrik gitu kan. Makanya untuk kalian itu kalau takong itu biasanya juga sekarang ada kan
itu yang kayak rias ya, biasanya rias atau fotografer atau jualan online seperti itu. Sekarang udah banyak banget, apalagi yang sekarang ini yang pakai ARC aja ya, bukan, maksudnya yang pakai ATM yang jualan aja itu bisa dibekukan ya, itu bisa dibekukan. Jadi untuk teman-teman sekarang ini tawar itu sangat-sangat ketat. Kemarin itu ada pemberitahuan juga, mulai bulan Mei bulan depan, untuk kalian yang mau menarik uang di mesin ATM itu harus membuka helm ya, membuka helm sama membuka masker kalian. Jadi kalau kalian itu memakai masker atau memakai helm tanpa terdeteksi mukanya dengan full, itu mesin ATM-nya dia akan berbunyi kayak gitu. Jadi untuk kalian hati-hati untuk bulan depan ya, untuk bulan depan itu kalian harus membuka helm dan membuka masker saat pengambilan uang di mesin ATM. Oke? Karena sekarang ini semuanya ketat banget, karena kemarin itu banyaknya TKI TKW yang menjual ATM rekening ya gitu kan. Itu karena banyaknya pencucian uang, sindikat penipuan. Jadi sekarang itu lebih ketat gitu. Jadi kalian itu jangan main-main sama hukum tawan ya guys. Walaupun ARC masih aktif ya, tapi bukan majikanmu dan tidak ada surat resmi kamu kerja di situ. Nah, aku dan temanku biasa takong di rumah sakit sama suster, pasti ditanya ARC dicatat. Cuma gitu doang. Takong itu nggak boleh ya, melanggar job sisa kena denda atau deportasi, ya kan? Udah banyak kejadian yang dideportasi, jadi hati-hati ya, kalau ketahuan pasti ada sanksinya. Aku tagong 3 kali alhamdulillah aman. Aku malah udah berkali-kali. Kita diem-diem aja, jangan sampai ketahuan fatal akibatnya. Bersyukur masih bisa cari rezeki. Intinya rumah sakit tuh banyak teman cukup. Kalau kamu belum apes aja kalau ketahuan imigrasi, coba kalau ketahuan kamu bisa kena denda atau dideportasi. Tapi sekarang kebanyakan agensi sama calo itu nggak mikirin nasib mereka, yang penting mereka itu dapat penghasilan. Ya memang bener kayak gitu, kebanyakan kayak gitu ya. Nih nggak bisa ya kita kerja PRT takongan itu udah termasuk ilegal ya. Setahu saya kadang polisi nyocokin RRC itu sama PRT sama pasien, karena pernah teman sekamar aku dulu nggak sama diangkut ya kan. Itu biasanya untuk majikannya itu kalau ada pasiennya itu diminta kayak sevencen gitu untuk menyocokkan kayak gitu kan. Karena di ini polisi itu kan biasa kan ada nama majikan kamu, yang di ARC itu pasti ada nama majikan kamu di situ, pasti juga akan tertera nama pasien kamu juga, seperti itu guys. Jadi ya, untuk kalian itu memang hati-hati ya, apalagi kalau kalian sering takong itu karena kalian belum sial aja gitu. Waduh, bisa-bisanya agen nyuruh takong. Aku malah nggak kerja di luar oleh agensi ini. Agensi nakal lumayan dapat uang. Takongan ki opo to? Aku winginane lo wes takongan di rumah sakit. Katanya banyak kabur. Kebetulan malamnya akongnya masuk rumah sakit terus dikasih 2.500 katanya. Takongan itu nyari kerja tambahan tanpa surat resmi. Emang gajinya mahal tapi risikonya kalau ketangkap bisa dideportasi serta dendanya itu gak kira-kira gitu kan ya. Ini 3 hari 2.500 itu murah mbak. Takongan itu rumah sakit sehari 2.000 sampai 2.500 ya. Tapi udah ditambahin mbak, wis digenahne kok. Sekarang udah di bos baru. Tapi aku resmi, cuma punya paspor, punya ARC gimana? Saya waktu di rumah sakit itu takong aman-aman aja ya kan. Apa teman aku kena di rumah sakit aman-aman aja tuh? Apa udah lama kerja di rumah sakit ya? Emang kamu tahu hari apes nih? Aku malah nggak boleh takongan di rumah sakit, agensiku nggak mau ambil resiko. Aku tapi nggak berani lah agensi marah, aku suruh telepon 1955 aja nggak berani. Ngeri banget ya, makanya aku nggak mau aneh-aneh nih, udah nggak apa-apa lah, nganggur dulu aja deh. Ya makanya lah itu. Tapi kalau udah kelamaan di agensi, kalau kita nggak pegang duit itu memang gimana ya, nggak pegang duit itu susah banget guys. Apalagi kalau kalian itu di agensi udah 3 bulan, itu kalian bakal dipulangin ke Indonesia kalau kalian belum dapat majikan baru.
Aku malah cari takongan sendiri biar dapat duit tambahan lumayan, dan agensi mengizinkan asal kalau ada orang yang temen bilang ngaku saudara TKW-nya jangan bilang sampingan, dan agentmu telepon sama bosmu takongan ngasih arahan gitu. Mending tangling ya di rumah, insya Allah aman nih. Aku aja takong di bangunan malah aku disini nenekku. Karena aku lihat satu hari itu 3.200 guys, mahal banget doh. Jadi aku tergiur nih. Saya juga takong gitu di rumah sakit, hampir seminggu aja di rumah sakit Imbing, sudah 3 kali karena ARC parseku dipegang sama agensi. Akhirnya majikanku minta ke agensi, alhamdulillah sekarang pegang sendiri.